Selamat datang di channel Goro Tekawat, channel namanya channel yang berbudi-budi tentang matematika, tentang YouTube dan juga sains. Jika kesulitan mencari channel saya, terus saja Goro TKWUROTAK, nanti langsung mencari channel saya urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1973 ini saya akan membahas mengenai aturan pengumuman lowongan ya, yang ada di Permenpan nomor 20 tahun 2022. Nah, teman-teman bisa buka Permenpan ya, kemudian dibuka pasal 21 ya, halaman 19 ya, halaman 19 pasal 21. Nah, bentar. Nah, ini halaman 19. Pasal 21 pengumuman lowongan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Pasal 21 ayat 1. Pengumuman lowongan P3K guru tahun 2022 yang dimaksud di pasal 6 ya, dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan panitia. Ini dan panitia seleksi Kemdikbud dan panitia seleksi daerah melalui SSC-ASN. Nah, ini saya ulangi ya. Pengumuman lowongan P3K guru tahun 2022 dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan panitia seleksi P3K guru Kemdikbud dan panitia seleksi instansi daerah melalui SSC-ASN. Jadi pengumuman lowongannya nanti akan melalui SSC-ASN ya. Ini misalkan SSC-ASN. Nah, webnya SSC-ASN kan ini sscasn.bkn.go.id. Di sini ada informasi ya. Kemudian info lowongan biasanya di sini. Tapi ini saya cek ini masih apa namanya? Ini itu kemarin saya cek itu masih yang lama ini. Belum baru ini, belum ada pembaruan. Ini itu masih informasi yang lama. Nah, ini masih informasi yang lama. Nanti teman-teman mungkin harus ngecek di sini. Kalau sudah pengumuman bisa ngecek di sini. Nah, selanjutnya yang kedua ya, pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama 15 hari kalender. Jadi 15 hari kalender misalkan ya, tanggal 1 mungkin sampai tanggal 15 gitu ya. Tanggal 2 sampai tanggal 16 gitu, atau tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ya jelas 15 hari. Tapi kadang-kadang itu pernah sih molor sih sampai berapa hari gitu. Tapi kadang pernah maju sampai hanya 13 hari, dulu itu pernah sampai hanya 13 hari. Padahal diumumkannya itu gininya itu 15 hari, tapi kenyataannya hanya 13 hari. Tapi pernah juga sampai 16 hari apa 20 hari itu pernah. Berubah-ubah lah, tapi kemungkinan ini ya patokannya inilah 15 hari, kita patokan 15 hari. Semoga saja tidak dikurangi gitu ya. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memuat ya, jadi lowongannya nanti memuat ini ya, nama jabatan misalkan guru ekonomi misalkan gitu ya, jumlah lowongan, jadi misalkan lowongannya ada 4 atau berapa gitu ya, unit kerja ini penempatan instansi yang membutuhkan misalkan di SD SMA ya, kan ekonomi SMA misalkan SMA 1 Boyolali misalkan kayak gitu. Nah, kemudian sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi misalkan S1 pendidikan ekonomi atau apa gitu. Kemudian alamat dan tempat lamaran ditujukan. Nah, ini kemudian jadwal pelaksanaan seleksi, kemudian persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap lamar, kemudian masa hubungan perjanjian kerja. Nah, di sini ada masa hubungan perjanjian kerja ya, harus ada itu. Tapi biasanya pengumumannya itu nggak jelas sih, nggak jelasnya kayak gini. Masa hubungan perjanjian kerja minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nah, itu kan nggak jelas. Harusnya itu kalau boleh saran ke pemerintah itu harusnya jelas gitu. Masa kerja, harapan saya itu seperti ini. Masa hubungan perjanjian kerja 5 tahun untuk peserta yang usianya 20 sampai 55 tahun. Dan masa kerja sampai pensiun untuk yang usianya 56 sampai 60 tahun. Nah, gitu kan lebih enak gitu loh.
otomatis kan jelas gitu kan. Harapan saya itu seperti itulah. Harapan kita semua lah. Ya. Tata cara pendaftaran dan seleksi, layanan bantuan atau helpdesk ya, call center, media sosial resmi instansi. Nah ini jadi pengumumannya harus ada itu. Kalau pengumumannya harus ada ini biasanya sih pengumuman itu di webnya daerah ya. Kalau di SSC ASN biasanya hanya seperti ini saja, tidak lengkap. Nah mungkin juga dibuat seperti dulu ya, seperti yang kapan itu ya. Itu di sini ada menu downloadnya, jadi bisa di-download. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang keempat ya, panitia seleksi P3K Guru Kemdikbud dan panitia seleksi daerah ya, mengumumkan lowongan sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan menyampaikan tautan lowongan di SSC ASN. Menyampaikan tautan lowongan di SSC ASN. Berarti nanti, ya benar berarti. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kemungkinan nanti di SSC ASN ini ya, SSC ASN ini nanti di sini ada lowongan. Nah, di sini ada lowongan, mungkin di lowongan itu nanti akan dimasukkan link atau apa buat download ya. Kayak tadi itu buat download itu seperti apa gitu. Biasanya seperti itu. Nanti teman-teman dicek lagi ya di SSC ASN, kemudian di bagian ini ya info lowongan. Nah, di sini ada, kita tahu nanti ini menunya akan diubah atau tidak. Nah, di sini ada jadwal ujian, ada periode pendaftaran. Nah, di sini dulu itu juga ada gitu ya periode pendaftarannya seperti ini. Nah, ini yang tahun lalu ya. Nah, nanti apakah di sini ada link ternyata. Ini apa? Periode pendaftaran ada, ternyata ada link di sini pengumuman. Nah, berarti nanti informasi pengumumannya mungkin masih di sini nih ya. Ya. Berarti downloadnya bisa di sini. Nanti teman-teman coba cek apakah downloadnya di bagian ini ya, periode pendaftaran apa. Kalau yang tahun lalu berarti ini di periode pendaftaran. Kalau besok nggak tahu info lowongan apa periode pendaftaran, tinggal dicek saja nanti bagaimana gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri secara periode mungkin sehari sekali meriksa ini gitu ya. Kalau misalkan, soalnya takutnya ketinggalan gitu. Kalau misalkan teman-teman nunggu info resminya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ngecek kayak saya tiap hari ngecek ini ya boleh juga gitu ya. Kita sama-sama, intinya sama-sama lihat lah gitu biar nanti tidak ketinggalan gitu kalau ada informasi dadakan gitu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya atau juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.